Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Yani dengan NIM 0101191016 Komunikasi B jurusan Komunikasi Penyiar Islam semester 5. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa. Nah, apa sih komunikasi massa? Komunikasi massa itu terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan massa. Menurut Wildersham bahwa komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yang berarti adalah sama hal. Maksudnya yaitu di mana kita komunikan harus menyamakan persepsi dan pikiran kita serta tujuan kita kepada audiens, agar apa yang kita bicarakan dan apa yang kita ungkapkan agar nyambung kepada pendengar kita. Nah, sekarang kita membahas tentang massa. Massa menurut P.G. Bowman adalah menunjukkan suatu golongan yang besar, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada golongan yang besar atau masyarakat. Kita akan bahas tentang ciri-ciri komunikasi massa. Menurut Devlor bahwa komunikasi massa itu memiliki berapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu ditunjukkan untuk khalayak atau ditunjukkan untuk masyarakat luas. Di mana kita ketahui bahwa komunikasi massa memang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Yang kedua yaitu bersifat umum. Di mana kita tahu bahwa komunikasi massa ini adalah menyampaikan informasi melewati media massa yang bertujuan untuk masyarakat luas, bukan untuk perorangan, di mana informasinya memang adalah informasi yang dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, yang ketiga yaitu secara cepat, di mana informasi harus sampai kepada pendengar, penonton, atau pembaca dengan cepat dan menjangkau khalayak yang ramai, dan semua orang dapat menyaksikan, mendengar, ataupun baca informasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu keempat, di mana komunikasi massa ini menurut Devlor itu adalah cenderung satu arah. Tetapi di zaman sekarang, di zaman modern ini, komunikasi massa tidak hanya cenderung satu arah sebenarnya. Di mana kita bisa tahu bahwa di media ada yang namanya talk show, di mana pembicara dan pembawa acara bisa membuka sesi tanya jawab, di mana penonton atau audiens juga bisa masuk ke dalam acara tersebut. Yang kelima, di mana komunikasi massa ini dilakukan dengan cara berencana, di mana setiap agenda-agenda atau tulisan atau tema yang mau disampaikan ke khalayak dan publik itu harus berupa perencanaan. Nah, contohnya nih, saat kita menonton acara silet, nah di mana berita-berita atau informasi yang disampaikan di infotainment silat itu sudahlah direncanakan, sudah dikonsep sedemikian rupa agar menarik khalayak. 6 yaitu di mana komunikasi massa ini menyampaikan informasi atau berita secara berkala. Nah, contohnya ada salah satu program TV di Trans TV yaitu Brownies, di mana acaranya itu secara berkala dan terus menerus, di mana dia menayangkan acara ini setiap hari Senin dan sampai Jumat, dan itu selalu tiap minggu diulangi. Nah, itu yang dimaksud dengan berkala ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu semua informasi di media massa ini adalah mencakup semua permasalahan atau hal-hal dalam kehidupan masyarakat. Nah, karena kita tahu bahwa media massa ini adalah media yang menyampaikan informasi atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga diharapkan bahwa media massa ini berfungsi untuk menjadi informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengetahui berbagai hal yang ada di muka bumi ataupun khususnya di Indonesia ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ruang lingkup komunikasi massa. Apa saja sih ruang lingkup dari komunikasi massa? Menurut Devlor bahwa ruang lingkup komunikasi itu dibagi menjadi dua pandangan. Yang pertama yaitu pandangan klasik dan yang kedua pandangan modern. Nah, yang pertama kita akan bahas pandangan klasik, di mana ruang lingkup komunikasi massa yaitu koran, majalah, radio, televisi, dan film.
Nah, tapi di pandangan lain bahwa public speaking seperti ceramah ataupun pidato di depan banyak orang itu juga merupakan bagian dari ruang lingkup komunikasi massa ini. Meskipun tidak menggunakan media massa, tetapi karena saat kita berbicara ataupun menyampaikan suatu informasi di depan banyak orang dan khalayak, maka hal ini juga merupakan bagian dari ruang lingkup dari komunikasi massa. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua, yaitu ruang lingkup komunikasi massa secara pandangan modern. Nah, tadi kita sudah bahas ya yang klasik, saat ini yang modern. Nah, yang modern ini seperti apa sih? Nah, yang modern ini adalah suatu hal yang sesuai dengan zaman, mengikuti zaman. Banyak sekali sekarang informasi-informasi yang kita dapatkan melalui media online seperti Instagram, website, ataupun YouTube. Nah, hal inilah yang dimaksud dengan media massa, ruang lingkup media massa secara modern. Selanjutnya, kita akan bahas tentang komponen media massa. Komponen dari media massa ini memiliki berbagai hal. Yang pertama yaitu komunikator, di mana di dalam media massa komunikator adalah yang menyampaikan, memuat, ataupun menulis atau menyiar radio di suatu media massa untuk menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat. Yang kedua yaitu pesan, di mana pesan ini adalah apa yang disampaikan kepada masyarakat. Tetapi pesan di dalam media massa adalah pesan untuk masyarakat menyeluruh, yaitu tidak hanya disampaikan untuk satu hal atau satu golongan saja. Yang ketiga yaitu media, di mana media dalam komunikasi massa ini haruslah bersifat memikat dan menarik perhatian orang lain agar dapat membaca atau mendengarkan apa yang kita sampaikan ataupun informasi yang disampaikan oleh media tersebut. Yang keempat yaitu khalayak, di mana kita tahu media massa adalah media yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat ataupun khalayak ataupun massa yang banyak, sehingga massa ataupun khalayak di dalam komunikasi massa ini sangatlah diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, yang kelima, yaitu filter, di mana informasi ataupun pemberitaan yang disampaikan di suatu media massa akan difilter secara mandiri atau difilter secara tidak langsung oleh pendengar ataupun penontonnya. Contohnya saja adalah berita yang memang dikhususkan untuk politik, dikhususkan untuk ekonomi, ataupun memang dikhususkan untuk orang dewasa, maka otomatis orang yang menonton ataupun membaca atau yang mendengarkan informasi-informasi sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan, sehingga akan terfilter oleh status sosial, pekerjaan, maupun umur mereka. Tadi kita membahas pengertian dari komunikasi media massa, kita membahas tentang komponen-komponen komunikasi media massa dan ciri-ciri komunikasi Komnas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi dari komunikasi massa. Apa sih fungsi dari komunikasi massa ini? Menurut Ardianto, fungsi pertama yaitu fungsi penafsiran. Yang kedua adalah pengawasan, yang ketiga adalah penalian, yang keempat yaitu fungsi penyebaran nilai-nilai, dan yang kelima yaitu fungsi hiburan. Dari berbagai banyak fungsi Komnas yang saya sebutkan tadi, ternyata masih ada lagi loh fungsi Komnas. Apa saja sih? Yaitu fungsi untuk melawan kekuasaan. Melawan kekuasaan. Apa sih maksudnya melawan kekuasaan? Yaitu di mana Komnas ini berfungsi untuk menginformasikan, menyampaikan suatu informasi yang marak di masyarakat. Nah, contohnya yang baru-baru ini adalah kita tahu ada pagar yang mengatakan percuma lapor polisi. Nah, itu merupakan salah satu gerakan masyarakat untuk melawan suatu kekuasaan atau menyampaikan keresahannya melalui media massa ini sendiri. Sehingga informasi ataupun pagar yang mereka buat itu akan sampai ke masyarakat ataupun sampai kepada pemerintahan, sehingga keresahan mereka mungkin bisa didengarkan oleh para penguasa di Indonesia. Selanjutnya yaitu Komnas berfungsi untuk menggugat. Apa sih maksudnya Komnas berfungsi untuk menggugat? Yaitu di mana fungsinya hampir sama dengan melawan kekuasaan, di mana masyarakat ataupun seseorang menyampaikan kegelisahannya ataupun keresahannya akan suatu hal ataupun isu melalui media untuk menyampaikan kepada pihak yang ingin disampaikan. Contohnya kepada pihak kepolisian ataupun kepada pihak-pihak tertentu yang berfungsi, yang bisa untuk membantu menyelesaikan keresahannya mengenai fenomena kemasyarakatan itu.
Sekian video pembelajaran saya mengenai Komnas Komunikasi Media Massa. Saya pamit, semoga dapat manfaat untuk teman-teman yang menonton. Saya Indah Yani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.